Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa atama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa an ibni Abi Khatim. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita. Hadis riwayat dari Ibnu Abi Khatim. Anna Jibril, setuhune malaikat Jibril, iku qala dawuh sapa Jibril lin nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu saat malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Tentunya malaikat Jibril itu datang bukan kehendak sendiri, pasti diutus oleh Allah. Malaikat itu tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa diperintah oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, dan mereka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Menjadi keyakinan kita, iman kita kepada malaikat. Malaikat itu tidak ada kepentingan apa-apa, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kebutuhan apa-apa, karena mereka itu tidak punya nafsu. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur. La aklala syarbawala naumalahum. Malaikat itu selalu tunduk kepada Allah. Mereka tidak akan melakukan sesuatu tanpa perintah Allah. Malaikat Jibril selaku malaikat yang paling dekat dengan Allah, memiliki tugas yang agung. Tugasnya yaitu menyampaikan wahyu kepada para nabi. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedatangan malaikat Jibril itu paling banyak, ya, paling banyak. Tidak bisa dihitung selama Kanjeng Nabi menjadi rasul. Malaikat Jibril pagi dan sore, siang dan malam, kapan saja, sewaktu-waktu diperintah oleh Allah, datang kepada Nabi kita untuk menyampaikan wahyu. Pada satu saat malaikat Jibril datang dan mengatakan, ma bu'itstu, ora diutus sapa ingsun ila ahadin maring wong suwiji ahaba kang luweh den demeni ilaya maring ingsun mingka tinimbang saking Tuhan. Aku tidak pernah diutus oleh Allah kepada seorang pun yang lebih aku cintai daripada kepada Anda. Jadi pernyataan malaikat Jibril, beliau mengakui bahwa orang yang paling dicintai, seorang nabi agung
ya, Rasul yang terakhir, Nabi terakhir, ya, beliaulah yang paling dicintai oleh malaikat Jibril. Beliau sendiri yang menyatakan begitu. Nah, setelah itu malaikat Jibril menyampaikan sesuatu. Afala u'allimuka, ana toh ora muruk ingsun ing Tuhan. Maukah Tuhan saya ajarkan, ya, doaan ing donga? Maukah Tuhan, ya, aku berikan pelajaran? Tapi pertanyaan di sini namanya istifham takrir, menetapkan, ya, bukan untuk bertanya untuk dijawab, tapi, ya, maksudnya adalah ketetapan. Saya akan memberikan pelajaran kepada panjenengan, gitu ya. Ya, afala u'allimuka du'aan, saya akan memberikan pelajaran berupa doa. Ikhtabatuhu, kang nyimpen sapa ingsun ing doa laka kaduwe Tuhan. Doa ini, ya, aku simpan khusus untuk Anda, ya. Jadi beliau tidak pernah menyampaikan doa ini, mengajarkan doa ini, ya, kecuali kepada Nabi Muhammad. Lam u'allimhu, ora muruk ingsun ing doa. Saya tidak pernah mengajarkan doa ini li ahadin maring wong suwiji qablaka sadurunge Tuhan. Ya, saya tidak pernah mengajarkan doa ini kepada seorang pun sebelum Anda. Ya. Tada'u, ndonga Tuhan, bihi kelawan doa. Hendaklah Anda berdoa dengan doa ini. Firrogbati, ing dalem tingkah demen, warrohbati, lan tingkah wedi. Jadi kita diajarkan setiap kita berdoa itu dengan perasaan cinta dan takut. Ar-raghbah war-rahbah. Cinta kepada Allah itu tidak sama dengan cinta kepada yang lain, ya. Demikian juga takut kepada Allah tidak sama dengan takut kepada yang lain. Hendaknya setiap orang cinta kepada Allah dan tapi juga takut kepada Allah. Nah, pada saat beribadah, pada saat berdoa, hendaknya perasaan ini diikutkan. Jadi perasaan cinta tapi juga takut, gitu ya. Cinta itu berharap karena Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, namun juga takut karena Allah itu Maha menyiksa orang-orang yang berdosa. Kita tidak tahu apakah kita ini dirahmati atau kita ini tidak. Oleh karena itu dua perasaan ini selalu diikutkan, yaitu rasa cinta dengan rahmat Allah yang Maha Agung, tapi juga takut akan keagungan Tuhan. Firrogbati warrohbati, ya. Jadi rogbatan warohbatan. Jadi berdoa itu dalam keadaan cinta dan juga dalam keadaan takut kepada Allah. Nah, apabila disertai dengan perasaan seperti itu, kemungkinan besar oleh Allah akan dikabulkan doanya, ya. Jadi pesan daripada malaikat Jibril, hendaklah Anda mengucapkan doa ini birrogbati warrohbati, dalam keadaan senang, cinta, maupun juga dalam keadaan takut kepada Allah. Apa katanya? Doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang belum pernah diajarkan kepada orang lain selain kanjeng Nabi.
Malaikat Jibril mengatakan, "Kul, ucapkanlah." Ya. Jadi yang mengajar Nabi kita itu siapa? Malaikat Jibril. Ya. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi kita itu ada kalanya langsung, ya, namanya hadis qudsi, ada kalanya lewat malaikat Jibril. Ya. Jadi yang mengajar Nabi kita itu adalah malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa. Di dalam surat An-Najm, ya, Allamahu syadidul quwa. Yang mengajar Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril yang sangat-sangat kuat. Jadi malaikat Jibril itu adalah malaikat yang sangat kuat. Beliau memiliki sayap sebanyak 600 sayap yang dibikin dari cahaya-cahaya. Jika kalau mengangkat bumi ini cukup dengan sayapnya yang satu aja gitu. Ya, bumi ini diangkat. Pernah terjadi pada zaman diperintah oleh Allah menyiksa kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu karena bangkang, mereka melakukan perbuatan keji, yaitu homoseksual, sodomi, ya, laki-laki dengan laki-laki. Kemudian diingatkan oleh nabinya mereka tidak gubris. Nabi Lut tidak digubris, bahkan mereka mengancam Nabi Lut. Maka oleh Allah mereka disiksa. Yang menyiksa siapa yang melakukan? Malaikat Jibril. Ya, tanah mereka diangkat, bumi mereka diangkat. Jadi misalnya Malang ini, ya, Malang ini diangkat dengan sayapnya malaikat Jibril, ya, setelah sampai di awang-awang sana, di angkasa, dibalik, ya, bumi itu dibalik, jatuh lagi, ya, sedalam 2 mil, ya, jadi sedalam 2 mil, menjadi laut. Sekarang negeri itu dinamakan laut mati. Jadi laut mati disebut Bahrul Mayyit. Itu dulu kota. Jadi kota besar seperti Malang ini. Ya. Itu diangkat oleh malaikat Jibril, kemudian dijatuhkan kembali, dibalik menjadi lautan. Bahrul Mayyit. Kalau orang barat menyebut Dead Sea, laut mati. Ya, disebut laut mati. Itu dalamnya sampai 2 mil dari permukaan laut, ya, habis seluruhnya. Dan ini pernah dipantau juga oleh satelit pakai alat. Ternyata kedalaman dalam laut itu dulu adalah tempat tinggal. Jadi merupakan tempat penduduk, ya, seperti Malang ini. Ya, oleh Allah dibalik buminya gara-gara mereka berdosa. Ya, apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu sekarang dibuktikan kebenaran-kebenaran. Memakai ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang semakin jelas kebenaran Al-Quran. Ya, Kanjeng Nabi pernah membelah bulan. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad, ya, itu adalah bulan itu dibelah. Tentunya Allah yang melakukannya, tapi mukjizat Nabi Muhammad. Separuh ada di sebelah selatan Gunung Hira, sedangkan separuh lagi ada di utara Gunung Hira. Itu orang-orang Mekah waktu itu melihat. Jadi bulan itu belah. Nah, baru-baru ini oleh Amerika disiarkan lewat situs, ya, internet, bahwa bulan itu ternyata ada bekasnya. Jadi ada bekas bulan itu pernah pecah. Itu ilmu pengetahuan membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi bumi itu masih ada bekasnya sampai sekarang. Bulan, ya, bulan itu masih ada bekasnya. Dulu pernah pecah, belah jadi 2. Silakan dibaca di dalam buku ensiklopedi Nabi Muhammad. Ada, ya.
Tidak ada. 15 jilid besar-besar itu. Di situ menyebutkan tentang mukjizat Nabi Muhammad. Ya. Jadi malaikat Jibril itu adalah malaikat yang sangat kuat, syadidul quwa, mengangkat bumi. Ya, kurang angkasa, cukup dengan sayapnya aja. Ya. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan doa ini kepada Kanjeng Nabi. Qul ya nuras samawati wal ardi wa ya qayyumas samawati wal ardi wa ya samadas samawati wal ardi wa ya zainas samawati wal ardi wa ya jamalas samawati wal ardi wa ya dzal jalali wal ikram. Ya, di dalam doa ini malaikat Jibril mengajarkan menyebut Allah. Ya, Allah yang merupakan cahaya langit dan bumi. Jadi Allah itu adalah nurus samawati wal ard, merupakan cahaya atau yang menciptakan cahaya langit dan bumi. Ya nurus samawati wal ardi, hezat kang madangaken pira-pira langit lan bumi. Wa ya qayyumas samawati, lan zat kang ngatur pira-pira langit lan bumi. Allah yang memberikan cahaya langit dan bumi seluruh. Allah yang mengatur dengan sendirinya langit dan bumi ini. Wa ya samadas samawati wal ardi, lan zat kang ngelangkebi pira-pira langit lan bumi. Samad itu artinya mencukupi segala macam kebutuhan. Allahus samad, dia Allah yang maha kaya, mencukupi segala orang yang membutuhkan. Ya, Allah mencukupi segala kebutuhan makhluknya. As-Samad, kekayaan Allah itu mutlak, tidak terbatas. Tidak ada batasan-batasan berapa. Kekayaan Allah itu tidak dibatasi oleh jumlah, tidak dibatasi oleh waktu. Berbeda dengan kekayaan manusia. Ya, berapapun kekayaan manusia ini dibatasi oleh waktu, hanya selama hidup saja, dan dibatasi oleh tempat. Tidak mungkin seluruh dunia dikuasai. Tapi kalau kekuasaan Allah mutlak, ya samadas samawati wal ardnya, wa ya zainas samawati wal ard, lan hidzat, ya, kang memperindah zain, memperindah langit-langit lan bumi. Langit dan bumi yang begitu indah, ya, langit dan bumi yang betul-betul mempesona adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit yang begitu luas, dihiasi dengan matahari dan bintang-bintang, bulan. Kemudian bumi yang begini agung dengan berbagai macam makhluk, flora dan fauna. Ada laut, ada sungai, ada gunung, ada pohon-pohon, flora, fauna. Seluruhnya ini adalah ciptaan Allah. Wa ya jamalas samawati wal ardi, lan hidzat indah-indahe pira-pira langit lan bumi. Ini hampir sama dengan zainas samawati wal ardi, dengan redaksi perkataan yang lain tapi maknanya sama. Wa ya dzal jalali wal ikram, hidzat kang duweni keagungan lan duweni kemuliaan. Ikram itu ya, menurut sebagian ulama maknanya Allah itu memuliakan orang mukmin. Al-ikram, Allah memuliakan orang mukmin. Orang mukmin itu dimuliakan oleh Allah, ya, diampuni dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surganya.
Jadi Allah itu Dzul Jalali wal Ikram. Ya, orang mukmin itu disayang oleh Allah, dimuliakan. Berbeda dengan orang kafir, mereka dihina oleh Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa ya ghausal mustaghitsin, hizat kang nulungi pira-pira wong kang njaluk tulung. Allah yang menolong orang-orang yang minta pertolongan. Wa muntaha raghbatil abidin, lan katok-katoke ya demene wong kang ibadah kabeh. Apa yang diinginkan oleh orang yang beribadah, tujuan akhirnya hanya Allah. Orang-orang yang ahli ibadah itu tujuan yang paling akhir adalah kecintaannya terhadap Allah. Mereka akan merasa cinta, merasa nikmat apabila sudah merasa melihat Allah atau dilihat oleh Allah. Wa munaffisil kurabi, landat kang ngilangake pira-pira prihatin, anil makrubin, saking pira-pira wong kang prihatin. Orang-orang yang mengalami kesusahan, kesusahan itu akan dihilangkan oleh Allah. Kalau orang itu mohon kepada Allah, Allah mengabulkan. Wa mufarrijal ghammi anil maghmumi, lan zat kang ngilangake kesusahan saking pira-pira wong kang susah. Wa sarihal mustasrihin, lan zat kang nulungi pira-pira wong kang njaluk tulung. Ini sama dengan ghausal mustaghitsin, sama ya. Jadi perbedaan kalimat namun persamaan kata, sinonim ya. Memang doa itu disunatkan dengan ungkapan-ungkapan yang panjang lebar. Ya, itu lebih bagus. Doa itu menunjukkan bahwa kita itu betul-betul mohon kepada Allah dengan ungkapan yang panjang lebar. Monggo silakan. Allah itu lebih senang mendengarkan orang berdoa. Semakin panjang doanya, ya, Allah semakin senang mendengarkan orang itu berdoa. Karena semuanya itu yang disebut adalah Allah, Allah, Allah. Ini kan cuma ungkapannya dengan bahasa lain, ya. Artinya, ya Allah, ya. Tapi di sini dengan ungkapan ya nurus samawat. Itu hakikatnya ya Allah. Ya Allah, ya qayyumas samawat wal ard. Ya Allah, ya samadas samawat wal ard. Begitu ya. Jadi berdoa itu disunatkan dengan ungkapan yang panjang lebar. Silakan. Allah lebih senang apabila ada orang berdoa. Wa mujibah su'alil abidin, landat kang nyembadani penyuwunane wong kang ahli ibadah kabeh. Ya, setelah itu kata malaikat Jibril sudah cukup ya. Tsumma tas'al, mongko nuli njalu Tuhan Allah ing Allah. Jadi setelah menyebut asma Allah, jadi asma-asma tadi itu disebutkan semuanya, kemudian barulah mohon. Silakan Anda minta. Tsumma tas'alillah, silakan Anda minta pada Allah hajatan ing hajat, min hawa ijid dunya, saking piro-piro hajat dunya, wal akhirati lan akhirat. Silakan Anda minta apa yang Anda minta. Urusan duniawi, misalnya minta diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang murah, yang barokah, itu namanya urusan dunia. Ya. Kemudian urusan akhirat, minta ya diampuni segala dosanya, kesalahannya, dan nanti diselamatkan pada hari kiamat, bangkit dari alam kubur, ya, diselamatkan ketika lewat di sirat mustaqim, di atas neraka jahanam. Minta supaya amalnya ya berat timbangannya, itu namanya urusan akhirat. Akhirnya minta diselamatkan, bisa masuk surga, ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, itulah namanya sukses.
bahagia. Maka itu diminta. Ya, minta kepada Allah seperti itu. Di dalam ajaran agama kita, Allah dan Rasulullah memberikan penjelasan yang banyak sekali bagaimana dunia ini, bagaimana akhirat itu sudah lengkap dalam Al-Quran. Maka kita tinggal mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah berterang bahwa nanti itu pada hari kiamat ada orang yang begitu bangkit dari alam kubur oleh Allah ditumbuhkan sayap. Jadi orang itu punya sayap, ya, punya sayap. Setelah dia itu punya sayap, sayapnya tumbuh, orang itu langsung terbang, ya, langsung terbang ke surga, ya, tanpa melalui proses, tanpa ditimbang amalnya, ya, tanpa dihisab, ya, tanpa lewat di as-sirat, tanpa melihat neraka, tapi langsung masuk surga itu. Kemudian malaikat-malaikat di surga itu heran, ditanya, sampean ini dari umatnya siapa? Ya. Mereka menjawab, saya adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa Anda tadi itu tidak melalui proses sudah dihisab? Tidak, saya tidak tahu hisab, katanya. Apa amal Anda tidak ditimbang? Tidak. Apa Anda tadi itu tidak melihat neraka? Tidak. Padahal umumnya harus begitu. Ya, semua orang itu pasti nanti akan diperlihatkan neraka dulu. Semua orang datang ke neraka, baik orang mukmin ataupun orang kafir. Orang mukmin juga datang ke neraka. Cuma bedanya orang mukmin itu hanya melihat saja. Ya, setelah melihat lewat kemudian pergi menuju surga. Sedangkan orang kafir bukan hanya lewat tapi langsung masuk. Itu bedanya. Kemudian ditanya malaikat, apakah kamu melihat neraka? Tidak. Apakah Anda sekalian lewat di as-sirat? Tidak. Saya tidak tahu semua itu. Malaikat Jibril, malaikat-malaikat penasaran. Amal apa yang Anda lakukan di dunia? Kok Anda bisa seperti ini? Ini kelompok. Jadi satu kelompok ada di antara umatnya Kanjeng Nabi seperti itu. Kemudian ketika setelah mereka diusut, ditanya oleh malaikat-malaikat itu, apa jawabnya? Saya dulu waktu di dunia ada 2 amal, ya, yang saya pentingkan. Apa itu amalnya? Yang pertama adalah malu, ya, malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama yaitu pada saat saya ada di tempat yang sunyi, malu pada Allah, merasa banyak dosa. Amal ibadah saya cuma semacam itu, malu pada Allah. Saya diberikan nikmat begitu banyak, tapi saya kurang taat kepada Tuhan, menangis, malu kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah qanaah. Qanaah itu artinya neriman, ar-ridho bil yasir. Oleh Allah rezeki itu sudah dibagi habis di langit sana, saya rela. Saya diberi berapa oleh Tuhan, saya rela. Diberi sedikit pun saya mau, lebih-lebih banyak, alhamdulillah. Itu namanya qanaah. Oh, setelah dijawab seperti itu, para malaikat membenarkan, benar nih ngono. Ya, mesti saja Anda kok bisa langsung masuk surga seperti ini, katanya. Ya, jadi amalnya 2. Yang pertama malu pada Allah. Yang kedua adalah qanaah. Jadi orang qanaah itu kaya hatinya, ya, walaupun tidak punya apa-apa, tapi hatinya tetap kaya. Maka orang seperti ini balasannya kata Rasulullah seperti itu. Ada nanti kelompok umat saya itu yang begitu bangun dari alam kubur dikasih sayap, katanya. Lah cerita-cerita semacam itu para bapak dan ibu, ya,
itu menjadikan kita semakin cinta ya kepada Allah ya, tapi juga semakin takut kepada Allah. Mintalah kepada Allah hajat. Apa hajat Anda? Baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Karena doa ini permohonannya silakan, tidak harus dengan bahasa Arab. Dari membaca doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril tadi itu ya, ya nurus samawati wal ard, dan selanjutnya sampai selesai baru mohon. Silakan panjenengan, tidak harus bahasa Arab. Ya, doa itu yang penting kita mengerti minta apa. Lo kalau minta tapi tidak ngerti cara Arab tok tapi gak ngerti, ya dari Gusti Allah njaluk apa gitu, gak ngerti, ya tidak akan dikabulkan. Silakan Anda minta kepada Allah. Allah mengerti. Gusti Allah iso cara Jawa, iso cara Madura, iso bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa ae. Karena seluruh bahasa ini adalah ciptaan Allah. Jangan takut, silakan. Ya Allah, kula nyuwun panjenengan paring pangapunten sedaya dosa kula Gusti. Ya, panjenengan paringi rezeki yang jembaran halal kangge sang ibadah. Panjenengan paring pangapunten batang kawula, monggo. Ya, Allah mendengarkan dan insyaallah mudah-mudahan mengabulkan ya. Jadi kalau begitu yang diajarkan oleh malaikat Jibril ini bukan permintaannya. Mintanya silakan. Anda minta apa? Untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Tapi muqaddimah, namanya muqaddimah atau doa, menyebut Allah dengan sifat-sifatnya tadi itu ya. Ya nurus samawati wal ardi, ya samadas samawat wal ard, ya zainas samawat wal ard, dan sebagainya itu menyebut Allah, kemudian berdoa. Jadi doanya tidak diajarkan panjenengan nyuwun napa, tidak. Ya. Jadi yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi ini adalah menyebutnya Allah itu. Ya, namanya muqaddimatud doa. Jadi muqaddimah dulu menyebut Allah, ya. Dan jangan lupa sebelum berdoa itu jangan lupa membaca selawat. Sebab doa yang tidak didahului dengan selawat sulit untuk dikabulkan. Karena ini wasilahnya. Jadi wasilahnya, ya. Tanpa menyebut Kanjeng Nabi tidak akan didengarkan oleh Allah. Seperti itu ya. Jadi channelnya. Jadi channelnya itu kalau kita mau menyalakan lampu harus dimasukkan cok. Ya, ini channelnya. Kalau tidak seperti itu tidak sambung ke pusatnya. Jadi Nabi mau itu channelnya. Cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi supaya kita mendahulukan dengan membaca selawat Nabi. Baiklah, sekarang kita lanjutkan makalah yang baru. Wal maqalatus sabiatu utai makalah kang kaping 7 wal isruna lan 20. Makalah yang ke-27 qala ngendika sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin ora nono saking kawula. Kawula itu artinya hamba Allah. Kalau abdin itu laki-laki, au amatin utawa amat wanita, ya. Tidaklah seorang hamba Allah baik laki-laki maupun wanita da'a kang donga sapa abdin bihadza du'ai kelawan iki donga fi lailati arafata ing dalem wengine dina Arafah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah dibaca pada malam Arafah, yaitu malam tanggal 9 bulan Dzulhijjah, ya. Pada saat tanggal 9 itu kalau di Mekah sana kan wukuf, ya, wukuf di Arafah, ya. Sedangkan di luar kota Mekah yang tidak melakukan ibadah haji, kita kan juga ada malam Arafah itu, yaitu malam 9 bulan Dzulhijjah. Maka oleh Rasulullah diajarkan doa khusus pada malam hari itu, doa malam Arafah.
Berapa kali? Alfa marrotin kelawan 1000 ambalan, 1000 kali. Ya, doa ini supaya dibaca pada malam Arafah 1000 kali. Wahia utawi alfa marrah iku asyru kalimatin 10 piro-piro kalimat, ayat tasbihatin tegese piro-piro tasbih. Ya, jadi dibaca 1000 kali. Ya, doa ini merupakan berupa 10 kalimat atau 10 tasbih. Kemudian fadilahnya apa? Kata Rasul ya, lam yas'al orang nyuwun Allah maring Allah. Lam yas'al orang nyuwun sapa abdin kawula ya, Allah ing Allah nyuwun sayan ing suci-suci. Min hawa iji dunya saking piro-piro hajat dunya, wal akhirati lan akhirat, ba'daha sawuse doa, ya sawuse kalimat 10 ini, illa kejaba aqtahu paring ing abdin, ya paring sapa Allah ing abdin su'alahu ing penyuwunane abdin. Ya, jadi apabila seseorang pada malam Arafah itu berdoa dengan doa ini, ya membaca doa ini 1000 kali, yaitu tasbih ya. Jadi tasbih berupa tasbih. Namanya muqaddimatul doa, sama dengan tadi. Ya, adapun doanya silakan mau minta apa itu ya. 10 kalimat atau 10 tasbih. Apabila dia itu mau berdoa mohon kepada Allah sesudah itu, mohon apa saja untuk kepentingan dunia dan akhirat, ya, maka dia akan dikabulkan permintaannya. Ya cukup panjang 1000 kali. Namun kalau sudah diniati, insya Allah ya tidak ada keberatan. Biasanya di pondok-pondok pesantren para santri itu mengamalkan bersama-sama. Ya, biasanya dimulai dari ba'dal maghrib sudah mulai. Kemudian nanti diselingi salat isya, salat isya dilanjutkan lagi karena cukup panjang itu. Ya, oleh Allah akan dikabulkan doanya. Malam yad'u selagine orang dungo sapa abdu bikoti ati rahimin kelawan mutus sana au ma'famin utawa dosa. Apa yang dia minta pasti oleh Allah akan dikabulkan selagi dia tidak berdoa untuk memutuskan silaturahim. Berarti kalau berdoa untuk memutuskan silaturahim tidak akan dikabulkan oleh Allah. Atau doa itu doa yang isinya dosa, ya, doa tapi dosa. Yang diminta itu adalah sesuatu perbuatan dosa, oleh Allah tidak akan dikabulkan. Jadi selama doa itu doa-doa yang baik, yang dimohon itu untuk kepentingan dunia maupun akhirat, oleh Allah akan dikabulkan doanya. Apa saja itu yang 10 macam ini? Awwaluha utawi kawitani 10 iku subhanalladzi fis samai arsyuhu. Itu kalimat yang pertama ya. Subhanalladzi fis samai arsyuhu. Itu yang pertama. Subhanalladzi maha suci Allah zat fis samai ing dalem langit apa arsyuhu arasy Allah. Maha suci Allah yang mana Allah itu arasnya ada di langit sana, maksudnya begitu ya. Fis samai arsyuhu ay bi jihatil ulwi, artinya di atas. Jadi Allah memiliki aras itu tempatnya di atas sana, katanya begitu ya. Merupakan makhluk yang paling agung ciptaan Tuhan itu adalah aras. Ya. Aras ini tempatnya di atas. Maka subhanalladzi fis samai arsyuhu. Ini kalimat yang pertama dibaca 1000 kali
subhanalladzi fis samai arsyuhu, subhanalladzi fis samai arsyuhu, subhanalladzi fis samai arsyuhu sampai 1000 kali. Kemudian baru kalimat yang kedua 1000, kalimat yang ketiga 1000, sampai 10 kalimat. Itu ya. Kemudian setelah itu baru mohon apa yang menjadi hajatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, maslahat bidini wa dunya wal akhirah. Dan doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi, insyaallah nanti akan ditulis. Mungkin para bapak ada yang menginginkan untuk mengamalkan. Allahumma sholli ala Muhammad Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa man huwal ayatul kubra limu'tabirin wa man huwa ni'matul uzma limughtanimi maula ya salli wa sallim iman abada ala lil khalqi kulli saraita min haramin lailan ila haramin kama sarol badru fi dajin minadzulami malah ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmik wa salihan fi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.